Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 buah permainan seru yang bisa kita aplikasikan di dalam kelas kita untuk kelas anak-anak ataupun bisa kita juga adaptasikan di kelas dewasa. Kita mulai saja. Permainan yang pertama kita harus siapkan beberapa lirik lagu, misalnya ini adalah kelas anak-anak, maka kita harus siapkan beberapa lirik lagu anak-anak, misalnya adalah lagu Pelangi ataupun lagu Topi Saya Bundar. Kemudian lirik tersebut kita tulis di sebuah kertas kecil per baris ya. Kemudian di dalam kelas kita perintahkan siswa untuk membuat lingkaran besar dan kita bagikan lirik tersebut masing-masing siswa, satu siswa mendapatkan satu baris lirik. Misalnya adalah lirik lagu Topi Saya Bundar. Kemudian kita akan ajak siswa untuk mendengarkan lagu tersebut atau membuat lagu tersebut berdasarkan lirik yang mereka punya. Maka siswa akan bersaut-sautan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar sesuai dengan lirik mereka. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka kita bisa memberikan sebuah hukuman ataupun punishment di sesi permainan tersebut. Permainan yang kedua bisa juga kita aplikasikan di kelas kita dan tidak kalah seru dengan permainan yang sebelumnya. Pertama, kita harus siapkan sebuah globe ataupun peta dunia yang berbentuk bulat. Kemudian, di dalam kelas kita akan memerintahkan siswa kita untuk membuat sebuah lingkaran besar. Setelah lingkaran besar terbentuk, maka kita akan meletakkan globe yang kita punya tadi di tengah-tengah. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah pesawat dari kertas yang akan kita terbangkan secara acak di dalam lingkaran tersebut. Jika ada salah satu siswa yang menerima kertas tersebut, maka dia harus siap menjawab sebuah pertanyaan dari kita. Dan dia harus menunjukkan lokasi dari kota tersebut ataupun negara tersebut yang kita maksud dalam pertanyaan yang kita buat. Sebagai contoh, kita akan menerbangkan sebuah pesawat, lalu salah satu siswa akan menerima pesawat kertas tersebut dan kita akan menyebutkan di manakah negara Singapura. Lalu kemudian siswa tersebut akan berdiri dan menunjukkan lokasi ataupun peta dari negara Singapura berdasarkan globe ataupun peta yang kita punya yang terletak di tengah kelas. Permainan ini bisa kita adaptasikan untuk mahasiswa ataupun orang dewasa. Permainan yang ketiga, permainan ini saya kira sangat cocok diaplikasikan di kelas anak-anak, sekolah dasar ataupun TK. Karena materi ini atau permainan ini akan membahas bagaimana cara menyebutkan jam atau membentuk jam pada sebuah jam waker ataupun jam yang besar ya atau jam dinding. Pertama kita akan menyiapkan sebuah jam waker ataupun jam dinding dan kemudian kita perintahkan siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar dan kita akan berdiri di tengah-tengah di antara mereka dan kita akan menunjukkan beberapa formasi jam berbentuk angka, misalnya jam 12.30 di sebuah kertas. Lalu siswa yang kita tunjuk akan menyusun atau menyetel ataupun mengeset jam waker yang kita punya atau jam dinding yang kita punya menjadi jam 12.30. Jika ada siswa yang salah, maka dia harus mendapatkan hukuman sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sampaikan di awal permainan ini. Permainan yang keempat yang tidak kalah seru dari permainan sebelumnya, kita akan meminta siswa kita untuk membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas, lalu menyiapkan satu buah kertas dan juga satu buah pulpen ataupun pensil. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa instruksi dan mereka harus melaksanakan instruksi tersebut. Khususnya adalah kegiatan menulis. Contohnya adalah ketika semua sudah siap dengan alat tulis mereka, kita akan mengatakan tuliskan 5 negara yang ada di Asia Tenggara. Misalnya begitu ya. Tuliskan satu buah negara yang ada di Asia Tenggara. 5 negara. Kemudian setelah itu mereka akan menuliskan 5 negara sesuai yang mereka tahu dan kemudian kita akan mengecek apakah jawaban mereka betul ataupun salah. Pertanyaan yang kedua misalnya, tuliskan 5 negara yang ada di benua Afrika. Setelah mereka menulis, kemudian kita akan cek apakah jawaban mereka betul atau salah. Permainan ini bisa kita aplikasikan tidak hanya di anak-anak ataupun anak-anak sekolah dasar ataupun TK, namun bisa juga kita aplikasikan di kelas orang dewasa. Permainan yang terakhir, yang kelima, kita akan menyiapkan satu buah gambar organ tubuh manusia yang kemudian kita di dalam kelas akan menyusun sebuah formasi berbentuk U menghadap ke
gambar dari organ tubuh tersebut. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa organ tubuh dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Namun saran saya untuk permainan ini sebaiknya diaplikasikan menggunakan bahasa Inggris agar melatih kosakata mereka khususnya dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan menunjukkan beberapa atau menyebutkan beberapa organ tubuh dan kemudian siswa berurutan menyebutkan atau menunjuk bagian tubuh yang kita maksud. Misalnya, kita akan menyebutkan kata hair, rambut dalam bahasa Inggris, lalu siswa pertama akan menunjukkan hair berdasarkan gambar organ tubuh yang ada di depan mereka. Lalu siswa kedua akan menyebutkan bagian lain, misalnya ear. Kemudian yang siswa ketiga akan menyebutkan nail, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, semuanya itu tadi 5 ide permainan yang bisa kita aplikasikan di dalam kelas kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel Learning Progress bersama saya, Delta Rahwanda. Terima kasih.